Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 2 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan penjelasan ulang ya yang sudah kita bahas pada kegiatan PJJ pakai Google Meet yang lalu, dan saya ingin berikan penguatan dengan rekaman materi pada rekaman ini ya. Dan yang sudah kita jelaskan dibahas ketika di Google Meet tentang ujub, kemudian sombong dan riya ya. Dan ini saya berikan rekaman ulang supaya kamu bisa juga menyimak lagi apa yang sudah kita bahas dan kita jelaskan pada PJJ sebelumnya. Baik yang sekalian, mari sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, sebelumnya sudah ada di rekaman materi tentang hubbud dunya dan juga hasad ya. Dan ini kita akan bahas yang ketiga tentang ujub, Bapak. Jadi pakai ain ya, ujub. Apa ujub itu? Ujub secara bahasa artinya adalah kagum ya. Berasal dari kata ajabah ya, artinya kagum atau terheran-heran, takjub. Al-i'jabu bin nafs, kagum pada diri sendiri. Ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, ini namanya adalah ujub ya. Oke, kita lanjut. Secara istilah, ujub itu adalah sikap membanggakan diri, ya, sikap bangga diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri sendiri. Ya. Imam Ghazali berpendapat bahwa perasaan ujub itu adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ujub adalah membanggakan diri atas kenikmatan yang ia dapati dengan melupakan bahwa itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa diri ya, lupa bahwa yang kita nikmati, yang kita miliki, yang kita punyai itu sebenarnya merupakan amanah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli tentang ujub ini, Rasulullah bersabda ya dalam hadis riwayat At-Tabari ya. Ini mungkin bukan At-Tabrani nih ya. At-Tabrani atau At-Tabari atau At-Tabrani ya. Salasun muhlikatun fasyukhun muta'un wa huwa muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsi. Rasul mengingatkan ada 3 perkara yang membawa kepada kehancuran ya, seseorang nih. Yang pertama adalah pelit ya, pelit, bakhil, apalagi ya medit gitu ya, kucir gitu ya. Itu adalah pelit ya. Yang kedua mengikuti hawa nafsu, yang ketiga adalah suka membanggakan diri sendiri. Jadi kalau 3 penyakit ini, kalau 3 perkara ini kamu tidak bisa membuangnya, maka bisa menghancurkan diri kita. Makanya hindari penyakit-penyakit ini ya. Pelit, kemudian mengikuti hawa nafsu, kemudian suka membanggakan diri atau bangga diri. Lanjut. Sebab-sebab timbulnya sifat ujub ya. Yang pertama karena banyak dipuji orang ya. Kadang-kadang pujian dari orang itu kalau kita kemudian semakin senang dipuji orang, maka bisa menimbulkan sikap ujub ya. Makanya kalau kamu berbuat baik dengan apapun, dengan siapapun ketika dipuji, kembalikanlah kepada Allah. Innalillah walhamdulillah. Jangan kemudian merasa dipuji semakin senang dipuji. Karena dipuji orang bisa menyebabkan orang menjadi
timbul sifat yang namanya sifat ujub. Yang kedua karena banyak meraih kesuksesan ya. Seseorang yang mungkin sukses terus dan tidak pernah gagal ini ya, kadang-kadang mungkin juga kan menimbulkan sifat ujub ya, atau bangga diri ya. Jadi kalau misalnya kalian oleh Allah diberikan sukses yang luar biasa ya, kemudian tercapai cita-citanya, apa yang diinginkan, diusahakan selalu terpenuhi, ya, apa namanya sukses, maka mestinya harus mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian apa namanya semakin lupa kepada Allah. Ketiga karena kekuasaan. Kekuasaan juga bisa menimbulkan ujub ya, misalnya kayak Firaun yang ngaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, kesombongan ini karena kekuasaan, ujub karena kekuasaan ya. Berkuasa menjadi seorang raja ya, raja Namrud, ada Firaun ya. Karena merasa punya kekuasaan, kemudian menjadi ujub ya, Raja Braha yang pernah berusaha untuk menghancurkan Ka'bah ketika sejarah ketika Nabi kita lahir ya, makanya kemudian turun surat Al-Fil. Ini juga karena punya kekuasaan bisa timbul rasa ujub. Yang keempat adalah mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi ya, pinter ya, punya otak jenius ya. Otak jenius ini kalau kemudian tidak dikembalikan kepada Allah bisa menimbulkan sifat ujub ya. Makanya kalau kalian pinter, oleh Allah diberikan kepandaian, cerdas, jenius, tidak usah ujub, justru harus disyukuri bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah memiliki kesempurnaan fisik ya. Mungkin orang merasa cantik ya, karena cantiknya, karena tampannya, karena gantengnya ya kan. Mungkin karena fisiknya yang ideal ya. Kemudian menjadi sombong. Ya, makanya kalau kalian oleh Allah diberikan wajah yang cantik, ya, yang tampan, ya, yang ganteng misalnya, maka jangan sampai kemudian menimbulkan sifat ta'ujub, tapi kemudian harus disyukuri. Ya, bersyukur pada Allah karena diberikan kesempurnaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Ini adalah sebab-sebabnya ya. Dampak negatif ujub. Ujub bisa membawa ke arah kesombongan atau takabur atau kibar ya. Karena ujub itu salah satu sebab timbulnya kesombongan. Kemudian meremehkan dosa di hadapan Allah nih. Ya, orang-orang yang ujub itu biasanya menganggap dirinya punya kelebihan sehingga kemudian meremehkan dosa. Melupakan nikmat itu pemberian dari Allah ya. Ya tadi sama ya. Karena merasa bahwa dia sukses, dia cantik, dia punya kuasa, dia kaya karena itu dia yakini sebagai hasil usahanya sehingga lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semestinya di bawah itu semua yang dia miliki sebenarnya adalah merupakan titipan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dampaknya apa? Tidak takut azab ya. Tidak takut azab dan kemurkaan Allah karena ia meyakini bahwa ia telah mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lupa pada Allah sehingga meremehkan dengan azab. Menggugurkan pahala ya. Karena Allah tidak akan menerima amal kebajikan sedikit pun ya, kecuali dengan sikap apa? Sikap yang tidak bangga diri, kemudian juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Enggan bermusyawarah dan berdiskusi dengan orang lain. Ya kenapa enggan bermusyawarah? Karena dia merasa paling pintar gitu misalnya kan. Gitu. Jadi sehingga kemudian dia tidak mau bermusyawarah. Hilangnya rasa saling menghormati. Lenyapnya rasa simpati orang kepada kita yang ujub ya kan.
dan bisa menimbulkan kebencian. Jadi orang-orang yang ujub itu biasanya orang-orang yang diajak bicara menjadi tidak simpati, ya. Jadi ketika orang ujub justru orang menjadi antipati, ya. Makanya jangan kemudian kalian bersikap ujub atau bangga diri, naudzubillah. Enggan menerima nasihat orang lain karena menganggap orang lain bodoh atau lebih bodoh, ya. Itu tadi ya. Karena merasa bangga diri sehingga orang dianggap tidak ada apa-apanya gitu ya. Makanya enggan menerima masukan atau nasihat dari orang lain. Cara menghindari ujub. Ini yang pertama ya. Selalu mengingat akan hakikat diri bahwa kalian punya nyawa, punya roh itu kalau kemudian tiba-tiba kita mati, ya kan? Maka sebenarnya kalau udah mati maka tidak ada gelar lain kecuali sebagai almarhum dan almarhumah. Makanya kita harus ingat dengan hakikat diri kita sendiri. Bahwa kita nanti ketika mati maka tidak ada gelar yang lebih baik kecuali gelar almarhum dan almarhumah. Nah, gitu. Jadi makanya di sini harus ingat tentang hakikat diri kita sebagai manusia, tidak boleh ujub. Yang kedua adalah sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Dunia dalam Islam adalah sebagai tempat bercocok tanam beramal soleh untuk kebahagiaan di akhirat. Jadi sebagai muslim yang baik kita harus meyakini bahwa dunia bukan tujuan akhir. Ya. Dunia adalah sebagai perantara, sebagai media untuk beramal soleh, beramal yang baik untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Ya, sebagaimana doa yang kita sering baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, oke. Yang ketiga ya, menyadari sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah bukan semata-mata hasil usahanya. Ilmu, harta, kesehatan, semua itu adalah titipan dari Allah. Jadi nggak usah kemudian dibangga-banggakan. Contoh nih, orang yang kaya kemudian mati binasa dengan hartanya adalah Qarun. Di zaman Nabi Musa ya. Karena bangga diri dengan harta yang dimiliki, kemudian bakhil, pelit, kikir, ya kan? Akhirnya kemudian dia mati binasa ditelan bumi. Bernama Qarun ya, sehingga kalau sekarang ada apa istilah kalau ada orang yang mendapatkan sesuatu dari bumi dikatakan harta karun, itu dari Qarun ya nak ya. Oke. Yang keempat, selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Yang meyakini ya bahwa sekali lagi bahwa hidup ini bukan akhir segalanya, tapi untuk nanti menanam amal soleh untuk kebahagiaan akhirat. Berdoa agar kita semua dijauhkan dari sifat ujub ya pada Allah ya, kepada Allah agar diberikan apa namanya? Sikap yang rendah hati ya atau tawadhu ya. Tawadhu rendah hati. Kemudian yang keenam berusaha untuk mau bekerja sama dan hidup saling menghargai ya. Oke. Jadi saling menghargai, respect each other ya. Saling menghargai, saling menghormati. Oke, jadi anak sekalian inilah penjelasan Bapak tentang apa namanya? Tentang ujub ya dengan pengertian, kemudian dampak negatifnya, dalilnya, kemudian juga sampai pada cara menghindari sikap ujub ya. Pada rekaman berikutnya nanti kita akan sama-sama bahas tentang sombong atau takabur. Nanti akan Bapak berikan pada rekaman berikutnya ya. Demikian yang Bapak jelaskan ya tentang ujub ini. Nanti ada hubungan dengan sombong ya. Jadi nanti ujub ini ada hubungan dengan sombong. Nanti kita akan lanjut di rekaman kedua tentang sombong atau takabur. Demikian, nanti lanjut pada rekaman berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan kalian sudah menyimak dengan baik yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.